kalian sehat-sehat aja ya. Di sini sekarang jam 8:10 kira-kira. 8:10 malam, teman-teman. Malam loh ini tuh, lihat ya. Jadi begini suasananya kalau udah mau masuk summer. Ke jam 8 itu masih terang, teman-teman. Nanti kalau udah benar-benar summer, itu bisa jam 9 tuh masih kayak sore, 9:30 tuh baru mulai terbenam. So teman-teman, kali ini gue bakal ngebahas culture shock. Jadi kapan hari itu di Instagram, waktu gue bikin kayak vote, minta ide tema buat konten YouTube, itu ada salah satu, tapi gue lupa siapa, sorry banget. Gue lupa siapa. Kalau gue inget namanya siapa, bakal gue sebutin di YouTube channel gue ini. Terima kasih buat kamu yang sudah kasih ide ini, culture shock, karena kamu mungkin ingin tahu apa sih perbedaannya Jerman dan Indonesia, apa sih yang buat kita shock saat kita tiba di Jerman sebagai orang Indonesia, gitu ya kan. Jadi yang pertama adalah waktu itu adalah hari ketiga kalau nggak keempat. Waktu itu kalau nggak salah adalah hari ketiga atau keempat gue tiba di Jerman. Gue udah di Jerman. Jadi hari ketiga atau hari keempat gue di Jerman, gue pergi untuk beli shampoo, sabun cuci muka gitu ya kan. Gue pergi ke DM. Apa itu DM, Kak? Direct message yang di Instagram. Bukan teman-teman. DM adalah Drogerie-Markt. Apa itu Drogerie-Markt? Drogerie itu obat-obatan. Markt itu adalah pasar obat-obatan. Ya semacam itulah teman-teman. Jadi di DM itu jual sabun cuci muka, shampoo, segala produk untuk perawatan dan kesehatan. Jadi ada vitamin juga ada teman-teman. Jadi jual macam-macam lah intinya. Gue hari ketiga gue di Jerman atau keempat gue di Jerman, gue pergilah ke DM itu. Gue cari-cari kan, gue mau cari shampoo, cari krim muka gitu, krim wajah. Apa ya, gue harus cari apa ya? Waktu gue cari-cari tuh gue lihat ya kan, ada krim penggelap kulit, teman-teman. Dimana di Indonesia banyak banget orang-orang Indonesia yang pingin kulitnya tuh terang kayak orang bule gitu ya kan. Di sini enggak, teman-teman, enggak. Dimana di Indonesia banyak banget krim pemutih wajah, krim pemutih kulit, suntik pemutih dan lain sebagainya ya kan di Indonesia. No way. Di sini mereka tidak suka sebagai orang putih. Kenapa? Karena orang putih itu terlihat sakit, teman-teman. Buat mereka tuh putih itu pucat, kalian tuh terlihat sakit saat kalau kalian putih banget. Dan mereka kan bangga kalau mereka kulitnya tuh sedikit kecoklatan, karena mereka akan dianggap, oh kamu sering liburan ya, kamu sering keluar negeri dan lain sebagainya gitu, teman-teman. Jadi gue masih ingat waktu gue FSJ di tempat kerja, waktu itu summer, gue pakai celana pendek sama atasan biasa gitu, dan mereka tuh lihat kulit gue gitu kan, mereka langsung bilang apa tau enggak? Kulit gue dipuji-puji, ya ampun Sheila, kulit kamu bagus banget warnanya, aduh aku suka banget. Dalam hati gue ya kan, gila kulit kayak gini, kulit gue tuh nggak, gue tuh cuek, gue tipenya yang cuek, gue nggak peduli warna kulit gue apa, jadi gue cuek aja, mau kecoklatan atau apa nggak masalah, asalkan nggak yang kayak mengelupas atau banyak jerawat, itu yang gue nggak bisa, gue nggak. gue mending sedikit gelap kulitnya, yang penting nggak berjerawat atau nggak, ya pokoknya nggak berjerawat lah, daripada putih tapi jerawatan. Gue nggak suka. Tapi ya gimana ya, kita kan tidak bisa membatasi, kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di dalam tubuh kita gitu ya kan. Usaha bisa. Gitu teman-teman. Jadi waktu mereka muji-muji tuh gue dalam hati, kulit kalian itu yang disukain sama orang-orang Indonesia. Kayak gitu teman-teman. Itu yang nomor 1, culture shock gue. Culture shock nomor 2, teman-teman. Sampah dipisah-pisah secara detail.
Jadi contoh kita di sini, sebenarnya setiap kota tuh beda-beda peraturannya teman-teman. Tapi kalau di sini kita itu ada contohnya, ada Gelbezak. Apa itu Kak Gelbezak? Jadi Gelbezak itu adalah kantong kuning, di mana itu tempat pembuangan sampah yang khusus buat verpakung, kayak pakung-pakung gitu. Jadi apa tuh pakung Kak? Jadi misalnya sosis atau dosa, kayak sosis itu biasanya kan ada kayak plastiknya gitu ya, yang kayak apa sih, plastik yang kerasan itu loh, yang rada keras gitu, itu termasuk dalam Gelbezak kayak gitu teman-teman. Atau enggak, pokoknya semua yang pakungan. Jadi contohnya susu itu kan juga pakan, itu masuk juga ke Gelbezak kayak gitu teman-teman. Dan selain Gelbezak ada lagi namanya resmul. Resmul adalah contoh sisa-sisa makanan dan lain sebagainya, itu masuk ke resmul. Terus ada lagi namanya biomul. Apa itu biomul? Biomul adalah yang termasuk ke alam dan lain sebagainya. Terus ada lagi, kalau kita ini di sini ada ekstra warna coklat kalau nggak salah, itu khusus yang buat kayak tanaman-tanaman. Di daerah kita ini dikasih ya khusus gitu, pokoknya buat tanaman-tanaman. Gue nggak tahu ya kalau yang di daerah tempat kalian yang lainnya ada atau enggak. Tapi contoh kayak misalnya gue pernah ngunjungin teman gue dan dia pernah bilang di sini kita nggak ada Gelbezak. Oh ya, gue yang kayak itu beda ya ternyata gitu. Jadi kayak setiap kota tuh beda-beda teman-teman. Dan di wilayah kita benar-benar yang kayak detail dipisah-pisahnya tuh beda-bedanya. Itu yang benar-benar kayak kadang tuh gue sampai nanya tuh berulang kali loh. Misal ada yang gue nggak yakin gitu ya, ini termasuk sampah kertas juga teman-teman ya. Ini termasuk sampah kertas atau gimana ya? Karena dia ada bagian yang ada kertasnya, tapi ada bagian yang ada plastiknya. Jadi gue kayak bingung gitu kan. Akhirnya sempet ya waktu awal-awal itu juga gue pisah. Waktu gue awal-awal tuh gue pisah, jadi kayak gue copotin yang plastik, gue masukin ke Gelbezak, yang ada papernya gue masukin ke paper gitu kan. Terus suatu ketika gue dikasih tau lah, kalau memang udah ada plastiknya dari awal ya udah masukin aja ke Gelbezak, karena kemungkinan yang kelihatannya paper itu tadi bisa jadi itu mengandung plastik juga. Oke, I see. Jadi yang kayak detail banget, yang kita orang Indonesia nggak terbiasa kayak gitu kan, dipisah banget yang detail. Jadi gue merasa nggak yakin ini masuk yang mana ya, ini termasuk yang mana gitu ya kan. Makanya gue tanya terus. Jadi kalau gue nggak yakin gue tanya kayak gitu teman. Culture shock ketiga, putsen. Jadi semua di sini serba dilapin teman-teman, harus kinclong semuanya teman-teman. Jadi contohnya kalau misalnya kita nginep di rumah siapa, orang Jerman gitu ya, kita nginep, mandilah kita di kamar mandinya, jangan lupa dilap ya teman-teman, dilap yang kering. Dilap yang kering ya kalau kalian udah selesai mandi. Biasanya jenis kamar mandi itu macam-macam juga sih. Biasanya ada kamar mandi yang kayak shower, terus habis gitu ada kaca-kacanya. Nah itu biasanya mereka tuh terbiasa untuk ngelapin kaca-kacanya setelah mandi itu wajib dilap teman-teman. Jadi ada kayak yang pengerutnya itu loh teman-teman, supaya airnya hilang. Pertama pakai itu, baru nanti pakai lap ekstra. Jadi diseret dulu airnya supaya dia pergi ke bawah airnya, baru kita lap ekstra. Jadi itu wajib teman-teman. Orang sini benar-benar ngejaga kalau semuanya tuh perfect rumahnya kayak gitu teman-teman. Tapi gue jadi suka sih. Jadi entah kenapa gue jadi ikutan terbiasa. Gawat ya. Tapi ya ada plus minusnya juga sih. Gue juga nggak mau kalau sampai tamu gue ngerasa nggak nyaman karena rumahnya terlalu perfeksionis atau gimana, nanti malah orang bingung gitu kan, maksudnya jadi serba salah mau bergerak atau mau ke kamar mandi atau mau ngapain, jadi takut ngerusak, takut bikin kotor, nggak enak gitu kan. Jadi gue kalau ada tamu atau apa nanya kadang kan, Kasial ini gimana ya, Kasial toiletnya kayak gimana ya, nggak apa-apa, udah kayak biasanya aja. Jadi gue nggak saklek, gue masih oke aja gitu. Keempat, nongkrong dengan tetangga. Di sini nggak ada teman-teman nongkrong dengan tetangga terus ngerumpi bareng, duduk di mana gitu ngerumpi bareng, atau enggak nonggo pergi ke rumah tetangga terus ngobrol, nongkrong di dalam rumah tetangga terus kita ngobrol, ngomongin yang lain-lain. Nggak ada teman-teman. Big no,
nggak ada di sini kayak gitu. Jadi kalian bakal ngerasa sepi banget kalau kalian nggak punya teman di sini. Jadi mending kalian ikutan komunitas, kalian aktif ikutan belajar apapun lah yang ada yang gratisan. Biasanya di Volkshochschule itu banyak gratisan, kursus dan lain sebagainya. Itu kalian ikut aja supaya kalian tidak merasa sepi. Kalau nggak, kalian nggak bisa kenal orang karena di sini orangnya tertutup, jadi kayak gini ya. Biasa kalau gue di rumah, paling kalau sama tetangga itu cuman kayak nyapa doang. Setelah nyapa, paling kalau kita ketemu di taman, di garden, di luar ini ketemu, ya udah ngobrol tentang tanaman kayak gitu doang. Jadi ngobrolnya cuman yang flat, nggak ada yang ngobrol yang terlalu dalam dan lain sebagainya, nggak ada. Yang kelima adalah Luften. Apa itu Kak Luften? Apaan? Luften adalah Luften itu mengudara, bukan? Apa ya bahasa Indonesianya yang baik dan benar ya? Luften itu biarin udara luar, udara bersih masuk ke dalam ruangan, mengganti sirkulasi udara lah, semacam itu kurang lebih. Jadi itu dilakukan setiap hari teman-teman, minimal sehari sekali. Itu wajib umumnya, atau itu wajib umumnya pada dasarnya di kalangan orang Jerman. Jadi kalau kalian ke rumah orang Jerman atau kalian sebagai au pair misalnya ya, kalian tinggal sama orang Jerman, jangan lupa luften setiap hari teman-teman. Bukain jendela kamar kalian, biarin udara segar masuk dan udara kotornya keluar teman-teman. Karena kalau enggak bakal keluar jamur di tembok dan lain sebagainya, dan kalian bakal bisa kena marah dari keluarga au pair kalian. Atau kalau misalnya kalian punya pacar atau suami orang Jerman, itu bisa jadi bahan pertengkaran teman-teman. Jadi biasakan untuk luften, biasakan untuk mengganti udara segar, sirkulasi udara setiap hari, buka jendela-jendela dan pintu-pintunya kayak itu teman-teman. Yang keenam, bugil. Bugil apaan Kak? Bugil telanjang. Iya, telanjang. Jadi di sini ada terma. Apa itu Kak terma? Terma adalah pemandian air panas, atau enggak kalian bisa berenang juga. Jadi biasa di dalam terma itu ada pemandian air panas, ada sauna, ada buat berenang juga, kolam renang biasa juga. Jadi di sini kebanyakan termanya, atau ya pokoknya kebanyakan lah, ada juga yang nggak harus bugil, tapi kebanyakan terma di sini. Di Stuttgart ada 2 bahkan, karena gue suka berendam air panas makanya gue tahu. Di sini kalau kita ke terma teman-teman, ada beberapa hari yang awalnya gue nggak tahu kalau itu tuh tergantung hari teman-teman. Awalnya gue nggak tahu, dan waktu gue kesana itu kebetulannya waktu hari dimana bugil, harus bugil teman-teman. Bayangin kalian, kita sebagai orang Indonesia ya kan, shock. Harus bugil teman-teman. Mungkin kalau di Jepang juga ada kali ya, kalau nggak salah itu gue pernah dengar dari salah satu teman yang pernah punya mantan orang Jepang. Di Jepang juga ada pemandian air panas yang buat orang-orang bugil, yang harus bugil, intinya kayak gitu. Nah di sini tuh ada 2, tapi ya itu tadi sebenarnya tuh ada harinya. Jadi hari yang no tekstil itu nggak boleh pakai baju renang, nggak boleh pakai apapun. Jadi benar-benar bugil. Nah tapi ada hari-hari di mana yang kalian boleh pakai baju berenang kayak gitu teman-teman. Yang ketujuh adalah kita panggil ke semua orang, sekalipun orang itu setua apapun, mau dia umur 70 tahun, 80 tahun, kita panggil nama teman-teman. Panggil nama. Jadi contoh pada saat gue au pair pertama kali, gue tuh shock saat gue kenalan sama keluarga au pair gue gitu kan. Kemudian mereka kalau misalnya kita di Indonesia kan kita bisa panggil kak, tante, om, mbak, mas, neng, kayak gitu kan. Kalau di sini enggak teman-teman, semua panggilnya nama. Jadi nggak ada kayak kasta-kastaan atau kita menyebut orang lain itu kak atau mbak atau mas atau om, tante, nggak ada teman-teman. Jadi saat gue panggil tante-tante orang Indonesia yang di sini, sebut dengan sebutan tante, beberapa temen gue yang kayak misal gue ngomong nih ya sama temen gue orang Jerman, gue bilang
misalnya kita janjian besok, dia ngajakin pergi besok gitu ya, yuk keluar yuk besok. Oh nggak bisa, besok gue ada janji sama tante orang Indonesia. Loh, bukannya lu sendirian di Jerman, ternyata lu punya tante. Terus dia bilang, bukan tante gue, bukan, tapi orang Indonesia itu biasanya memanggil orang lain yang lebih tua dengan sebutan tante, sekalipun kita tidak ada kita tidak ada hubungan saudara atau keluarga. Kok gitu? Mereka tuh kayak kok bisa gitu? Karena di sini nggak ada nyebut orang lain tuh dengan nama tante. Misal namanya Sri, Tante Sri, kita panggilnya juga Sri. Sri bisa nggak kalau kita besok pergi ke sinema bareng-bareng, nonton bareng-bareng, atau Sri besok pergi ke kafe yuk. Ya Sri aja, nggak ada pakai tante besok ke kafe yuk, nggak ada begitu teman-teman. Jadi gue panggil nama tante dan om itu cuman ke orang-orang Indonesia aja yang tinggal di Jerman. Selebihnya gue panggil nama mereka, setua apapun mereka gue panggil nama. Bahkan gue ada satu teman juga usianya udah di atas 50-an, gue juga panggil dia nama, teman-teman. Selamat datang di Jerman. Ke-8. Musim panas di Jerman jam 9 malam itu masih seperti sore, teman-teman. Jadi contoh ini sekarang jam setengah 9-an, itu masih seperti sore hari. Makanya kawan-kawan kita yang muslim yang tinggal di Jerman, mereka kalau puasanya di bulan-bulan summer, mereka harus puasa sekitar 18 jam atau sekitar segitulah, gue nggak tahu pastinya, tapi bener-bener lama banget teman-teman. Karena kan kalian yang muslim harus nunggu sampai matahari terbenam kan ya. Jadi kalau summer itu biasanya matahari itu terbenam, kalau bener-bener summer ya, bener-bener summer itu Juli, Agustus itu udah bener-bener summer, itu biasanya matahari terbenam setengah 10-an malam, teman-teman. Jadi ini ya palingnya bentar lagi matahari terbenam. Ini udah mulai rada gelapan, ini jam setengah 9 malam. Setengah 9 malam masih seterang ini, teman-teman. Coba di Indonesia udah gelap kan? Gitu. So, itu tadi adalah 8 culture shock, 8 culture shock yang gue alami selama beberapa bulan pertama gue di Jerman, teman-teman. Dan itu sudah sangat lama sekali, makanya gue harus ingat-ingat lagi apa ya culture shock gue ya, apa yang gue waktu itu yang bikin gue kaget banget saat gue tiba di Jerman. Dan sekarang gue udah ingat dan gue udah kasih kalian 8 hal. Semoga berguna ya, semoga kalian bisa belajar dan tidak kaget lagi kalau kalian tiba di Jerman. Ciao.